Ini merupakan podcast Perempuan Muda Punya Cerita, sebuah ruang untuk berdialog dan mencari inspirasi dari cerita anak-anak perempuan muda yang kami dampingi lewat kelompok puan muda dan serumpun muda di beberapa desa di Kabupaten Malang. Ini merupakan media pembelajaran yang memberikan ruang mereka untuk berbagi pengalaman dan berbagi inspirasi di antara mereka. Ada banyak cerita kelompok puan muda yang bisa dijadikan contoh pembelajaran, baik yang negatif maupun positif, untuk menjadi perubahan bagi remaja-remaja yang lainnya, dan menginspirasi untuk perubahan yang lebih luas di antara masyarakat di mana mereka tinggal. Kelompok puan muda adalah wadah bagi kelompok perempuan, terutama remaja perempuan, yang diinisiasi oleh Ruang Mitra Perempuan atau Rumpun untuk meningkatkan kepedulian, membentuk karakter, serta percaya diri bagi anak-anak muda agar dia lebih mengenal diri dan lingkungannya, serta yang lebih penting dia peduli kepada diri dan lingkungannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk menjadi perempuan atau pemimpin perempuan di masa yang akan datang. Kelompok puan muda selama ini mendapatkan berbagai hal untuk peningkatan kapasitas dari Ruang Mitra Perempuan, baik pelatihan maupun pendampingan tematik. Program ini menjadi bagian dari program penguatan kepemimpinan perempuan muda di Kabupaten Malang yang didukung oleh Kedutaan Besar Irlandia untuk Indonesia. Hai Puan Muda, selamat datang di podcast Puan Muda Punya Cerita. Kita kali ini kedatangan narasumber Yolanda Deva. Yolanda akan membahas mengenai kepemimpinan remaja perempuan, suatu topik yang menarik. Mari kita bahas bersama dia. Halo Yola, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana untuk kabarnya Unila? Alhamdulillah, terima kasih, baik gitu. Yola, terima kasih ya udah datang, kita berbagi gitu ya pengalaman dari Yola. Yola, membahas tentang kepemimpinan perempuan muda. Memang pentingnya apa sih kita harus dibahas? Menurut saya ya Bu, Mm-mm. remaja perempuan Mm-mm. itu sebenarnya memiliki banyak potensi, Mm-mm. banyak yang kreatif, terus juga peduli sekitar, dan Mm-mm. juga pastinya mereka itu memiliki banyak banget ide-ide yang ada di pikiran mereka. Mm-mm. Tetapi seringkali mereka itu merasa takut karena takut untuk maju. Mm-mm. Dalam pikirannya pasti dia minder, terus Mm-mm. takut salah ngomong. Apalagi mereka juga pasti banyak pikiran yang bilangnya tuh kayak, aduh takut nih pendapatku nggak bakal didengar gitu. Padahal kalau remaja perempuan ikut dalam kegiatan, diskusi atau pengambilan keputusan, Mm-mm. itu nanti hasilnya akan jauh lebih bagus gitu. Karena kan tidak dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari berbagai sisi yang bisa dilihat dari tidak jadi satu sisi gitu. Terus kegiatannya juga akan lebih kreatif dan tidak keputusannya itu tidak hanya satu gitu. Jadi keputusannya itu adil antara remaja perempuan dengan remaja yang lainnya atau mungkin masyarakat yang ada di desa gitu. Oke, jadi keputusannya bisa lebih adil karena remaja perempuannya dilibatkan gitu ya kira-kira. Iya. Oke. Tapi kira-kira ada nggak tantangan buat remaja perempuan untuk bisa menjadi tadi pemimpin gitu? Menurut saya itu ada pastinya Bu ya, karena saya juga merasa sendiri gitu. Apa yang dialami Yola? Nah, untuk yang saya alami itu ya Bu, saya dulu tuh orangnya kalau mau bicara itu saya takut banget. Terus itu saya kayak minder, takut banget orang-orang yang dengerin pendapat saya itu pasti mikirnya Yola itu kayak, kok dia pendapatnya gini sih, kok pendapatnya nggak masuk akal sih. Takut pendapat yang saya katakan itu tidak diterima. Akhirnya muncullah di situ remaja yang awalnya mau percaya diri itu takut gitu. Ketakutan sendiri Iya. gitu. Padahal sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada gitu. Oke. Lalu bisa mengatasi hal itu apa yang Yola lakukan? Nah, ada berbagai cara sih Bu sebenarnya, pelan-pelan tapi ya. Oke. Satu, dua, boleh cerita. Waktu itu saya kan benar-benar kayak, aduh saya mau merubah diri saya. Yang awalnya saya nggak mau berbicara, saya harus bisa berbicara. Jadi mulai dari tujuan awal saya mengikuti beberapa organisasi-organisasi yang saya tahu, ada Masyarakat Relawan Indonesia, terus organisasi di sekolah, dan juga organisasi di desa seperti Karang Taruna, Remaja Masjid gitu sih Bu. Dan juga ada salah satu kegiatan atau kelompok puan muda yang diselenggarakan oleh Rumpun, yang didampingi oleh Rumpun.
di situ membuat saya tertarik gitu. Hmm. Saya tertarik untuk ikut di kegiatan kelompok puan muda tersebut. Yang awalnya saya kayak males buat ngapa-ngapain, tapi saya harus terpacu pada tujuan awal saya bahwa saya harus berubah gitu. Oke, jadi ada pemacu diri, ya pemicu diri, terus ikut ada suatu organisasi yang kebetulan juga menarik buat Yola. Iya. Oke, ya. Makna kepemimpinan atau kepemimpinan remaja perempuan itu buat Yola apa maknanya? Buat saya, Hmm. kepemimpinan itu tentang berani melawan rasa minder. Oke. Gitu. Jadi dari yang awalnya saya Heeh. minder, awalnya saya takut, terus saya harus punya pikiran tujuan yang tadi kan Bu, tujuan bahwa saya harus bisa berubah dan saya harus bisa berbicara lebih baik gitu. Saya harus, tapi caranya gimana sih? Ya, saya harus bisa memimpin diri saya sendiri gitu. Oke. Jadi ada tujuan yang ditetapkan dalam diri, Iya. lalu dilakukan dengan sepenuh hati dan konsisten, termasuk tadi bagaimana merubah diri gitu ya. Nah, tapi juga di luar sana banyak juga remaja perempuan yang belum percaya diri itu Yola gitu kan. Misalnya kan kita bisa lihat organisasi itu juga tidak banyak yang tertarik gitu ya. Artinya ya mungkin mereka masih terbelenggu sesuatu itu. Apa ya kira-kira yang terjadi? Yang mereka pikirkan gitu kira-kira apa ya Yola? Oh, berarti yang mereka pikirkan kenapa kok sampai kayak gitu gitu. Ya belum tertarik Iya. atau berubah gitu. Kira-kira kenapa ya? Karena itu ada pada diri sendiri sih Bu. Jadi kalau diri sendiri belum bisa tertarik, kita tidak akan tertarik pada hal apapun gitu. Karena semuanya itu dimulai dari diri sendiri gitu. Oke. Mau berani aja kita dari diri sendiri. Iya. Terus mau menjadi pemimpin, itu kan kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, lalu kita Oke. berpikir dan lalu bergerak gitu. Oke, jadi motivasi diri berpikir dan bergerak. Ya, itu rumus dari Yola. Oke, Yola. Sebenarnya kamu bisa seperti sekarang yang dulunya kamu bilang bahwa tidak percaya diri. Memang apa yang dilakukan di kelompok-kelompok organisasi yang kamu ikuti sehingga kamu merasa bisa berubah sekarang? Di dalam organisasi, pendapat saya itu mempunyai nilai. Pendapat saya didengar, terus kayak di situ itu rasanya kita dihargain banget gitu. Jadi pendapat kita yang awalnya tadi kita mikir kayak, aduh pendapatku gak bakal diterima nih gitu kan. Terus ternyata kita langsung terjun tuh ke organisasinya. Oh ternyata nggak kayak gitu ya. Ternyata bahwa pendapat kita itu juga berharga buat mereka gitu. Ketika saya waktu dikasih ruang buat bilang pendapatnya gimana Kak gitu, waktu awal saya belum ikut organisasi apapun itu saya masih takut Bu bilang itu, kayak aduh enggak Kak, saya ikut aja gitu. Iya. Tetapi ketika saya udah ikut organisasi, saya udah mulai berbicara, sudah mulai berani berbicara, sudah mulai mengeluarkan ide-ide yang saya punya dan mengeluarkan pendapat dengan baik gitu. Iya. Artinya organisasi itu sendiri harus memberikan ruang ya, Iya. dan harus dipilih bahwa Iya. organisasi itu bisa menerima gagasan apapun dan teman-teman remaja perempuan merasa aman di dalamnya gitu ya, jadi ruang aman. Oke. Nah, kira-kira kalau menjadi remaja perempuan pemimpin ya gitu ya, apa sih yang mau dirubah gitu ya? Apa sih yang mau dirubah sehingga kita harus berada pada posisi itu gitu? Mau bikin perubahan apa tuh ya? Kalau menurut saya, perubahan itu terjadi pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa memimpin diri kita sendiri, kita tidak akan bisa memimpin orang lain. Okay. Jadi ketika menjadi pemimpin itu tidak hanya sekedar menjadi pemimpin. Karena bagi saya, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri. Oke. Misalnya nih, kasus Yola nih. Yola sudah memimpin diri sendiri terhadap hal apa yang positif yang bisa kita pelajari? Yang awalnya dulu ya Bu, yang awalnya dulu kayak mau berbicara itu takut, terus saya itu kalau mau ngobrol itu sama mungkin berdua aja gini tuh Bu, kayak rasanya tuh aduh dia bakal mau denger gak ya gitu. Okay. Tapi saya kan melakukan perubahan tuh, perubahan saya mau lebih berani untuk berbicara kembali pada tujuan awal. Ketika saya sudah berani berbicara, maka mungkin public speaking saya itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Oke. Kalau kita mau mengajak remaja perempuan lainnya agar bisa percaya diri, public speakingnya berkembang seperti Yola, apa yang Yola sarankan agar mereka mau bergerak dan berubah? Untuk teman-teman yang ada di sana, carilah organisasi yang menguntungkan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi ikut organisasi itu bukan
semena-mena itu semena-mena buat diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari organisasi yang teman-teman itu di situ merasa dihargai dan juga tidak merasa takut untuk berbicara, tidak merasa takut untuk mengeluarkan pendapat serta ide-ide yang teman-teman inginkan gitu sih. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa perempuan muda harus menjadi pemimpin, artinya mulailah memimpin dari diri sendiri. Jadi tetapkan tujuan, lalu bergerak dan konsisten dengan itu dan terus belajar. Dan salah satu tempat yang belajar yang disarankan oleh Yola adalah organisasi. Tapi pintar-pintarlah mencari organisasi yang dirimu menjadi aman, gagasanmu didengar, dan boleh berbagi pengalaman apapun gitu. Jadi tidak perlu takut sebenarnya, karena ketakutan itu dari diri sendiri. Yola, ini kan penting ya dibicarakan gitu ya. Dirimu juga tergabung pada organisasi. Nah, perubahan apa di dalam organisasi selain secara pribadi tentang kepemimpinan perempuan muda ini gitu? Di dalam organisasimu kira-kira topik semacam ini sudah dibahas sejauh mana? Untuk organisasi yang kebetulan saya ikut tadi di kelompok Puan Muda yang didampingi oleh Rumpun, itu benar-benar di situ yang awalnya saya juga mikir kayak ala pemimpin itu harus cowok, gitu. Pemimpin itu harus cowok, yang kuat kan cowok. Saya pernah bilang bahwa aduh kalau memimpin itu kalau pilih pemimpin itu yang cowok aja biar kelihatan tegas. Tapi dalam kelompok Puan Muda itu kita bisa belajar, kita bisa tahu bahwa perempuan itu juga bisa memiliki ruang untuk menjadi pemimpin gitu. Ya. Jadi itu tadi hal yang lain lagi yang sangat penting. Jadi kesadaran bahwa perempuan bisa menjadi tegas juga gitu, dan itu Yola belajar di salah satu organisasinya. Yola, terima kasih ya sudah berbagi pengalaman pribadinya bahwa menjadi pemimpin itu bisa dimulai dari diri sendiri, tetapkan tujuan dan konsisten dari situ. Saya sangat belajar dari itu, Yola. Terus belajar ya, Yola, dan terus juga berbagi di kelompoknya, karena ini sangat menginspirasi. Oke, Yola, ada motivasi yang bisa diberikan untuk teman-teman remaja perempuan yang lain? Silakan. Ada Bu, satu aja. Kamu tidak harus sempurna untuk berani. Cukup percaya pada diri kamu sendiri. Itu Bu, sudah. Luar biasa, Yola. Terima kasih, Yola. Iya, bye-bye.